Daster longgar adalah seragam malamku. Saat aku bisa jadi diriku sendiri. Tanpa daleman. Tanpa beban. Tapi malam itu, di tengah kesendirianku, ada tatapan yang menghangatkanku. Tatapan dari Denny, teman putraku, yang membuatku mempertanyakan semua batasan. Ini kisahku, kisah Harti, di balik tirai rumah yang tertutup. Gimana, penasaran? Sebelum lanjut, pastikan kamu subscribe channel ini, supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu suka, dan komen di bawah kira-kira gimana ya kelanjutan kisah mereka menurut kamu. Kita diskusi bareng di kolom komentar. Malam merayap pelan, melarutkan segala kebisingan kota di kompleks kontrakan 15 pintu milikku. Hanya suara jangkrik yang syahdu dan sayup-sayup obrolan penghuni yang sesekali memecah keheningan. Aku, Harti, sedang menikmati kebebasanku di rumah. Daster longgar berbahan kaos yang lembut ini melambai ringan di tubuhku. Terasa sejuk tanpa perlu mengenakan apa-apa lagi di baliknya. Ini zona pribadiku. Tempat di mana Harti yang janda berusia 40-an bisa benar-benar bernapas, tanpa beban tatapan atau tuntutan sosial. Tentu saja, kalau keluar rumah, aku akan menjadi Harti yang berbeda. Jilbab rapi membingkai wajah, busana longgar menutupi lekuk tubuh. Tak ada yang perlu tahu bagaimana Harti di balik tirai rumahnya yang tertutup ini. Namun, di balik kebebasan itu, seringkali ada kerinduan yang menggerogoti. Sudah terlalu lama sentuhan hangat seorang pria tidak kurasakan. Sebuah pelukan yang menguatkan. Sebuah bisikan lembut. Kerinduan itu seringkali datang menusuk di malam-malam sepi seperti ini, membuat ulu hatiku terasa nyeri. Tapi, ya sudahlah. Aku punya Tio, putra semata wayangku yang kini sudah menjadi remaja jangkung, berusia 17 tahun. Dunianya kini lebih banyak diisi dengan teman-temannya, dan aku senang melihatnya bahagia. Malam ini, seperti beberapa malam sebelumnya, Tio membawa temannya, Denny, untuk bermain game. Aku mengintip dari dapur sambil menyiapkan camilan. Denny ini, entah mengapa, selalu menarik perhatianku. Postur tubuhnya yang mulai terbentuk, dengan bahu lebar yang mulai kokoh, memberinya aura yang berbeda dari remaja seusianya. Dia punya pembawaan yang tenang, sorot matanya. Ada sesuatu yang dalam dan matang di sana yang membuatku penasaran. Dia tidak seperti remaja lain yang ribut atau pecicilan, melainkan lebih cenderung diam dan mengamati. Tak lama kemudian, Tio mulai terlihat mengantuk. "Bu, aku tidur duluan ya," ucapnya sambil merebahkan diri di sofa. Benar saja, dalam hitungan menit, suara dengkuran halus sudah terdengar. Tio memang mudah sekali terlelap kalau sudah lelah. Sekarang, hanya tinggal aku dan Denny di ruang tamu. Suasana berubah jadi lebih pekat. Aku kembali ke dapur, pura-pura membereskan sesuatu. Padahal sebenarnya aku merasa canggung dan sedikit berdebar. Hanya suara AC yang mendesir pelan dan detak jantungku yang berpacu memenuhi keheningan. Aku melirik Denny. Dia masih duduk di karpet, pandangannya lurus ke layar TV yang sudah mati, seolah sedang melamun. Aku memberanikan diri. "Denny, kamu nggak pulang?" Suaraku terdengar lebih lembut dari yang kuinginkan, sedikit tercekat. Denny menoleh, tatapan matanya yang gelap dan intens bertemu langsung dengan mataku. Sebuah senyum tipis yang memabukkan terukir di bibirnya. Senyum yang entah mengapa membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku bisa merasakan pipi dan leherku sedikit menghangat. "Sebentar lagi, Bu. Nunggu Tio bangun," jawabnya dengan suara rendah, yang sedikit serak, seolah ada magnet dalam suaranya yang menarik perhatianku sepenuhnya. Aku mengangguk, namun ada gejolak aneh yang tiba-tiba meluap dalam diriku. Kerinduan yang sudah lama kupendam, kehangatan yang sudah lama tak kurasakan, seolah terpancar kuat dari sosok muda di depanku itu. Malam ini, aku punya firasat, akan ada sesuatu yang tak terduga terjadi. Waktu terasa menguap, detik-detik bergulir begitu lambat, namun juga terasa begitu cepat. Tio masih pulas di sofa,
Dengkurannya menjadi irama latar yang ironis bagi gejolak yang kurasakan. Aku masih mematung di ambang dapur, sementara Denny, dengan tatapan matanya yang penuh arti, tetap mengunciku dari tempatnya duduk. Daster longgar berbahan kaus yang kupakai seolah jadi saksi bisu, terasa makin tipis, seolah Denny bisa menembus permukaannya dan melihat langsung ke dalam setiap desir di hatiku. Logikaku berteriak, menyuruhku untuk berbalik, masuk kamar, mengakhiri malam ini sebelum segalanya jadi rumit. Tapi kakiku terpaku, seolah ada daya tarik tak kasat mata, sebuah magnet kuat yang mengikatku padanya. Bu, ibu kelihatan lelah. Suara Denny memecah keheningan yang tegang, lebih lembut dari yang kubayangkan. Suaranya serak, seperti ada sesuatu yang tertahan di sana, sebuah emosi yang belum terungkap. Aku tak bisa menjawab, hanya menatapnya, membiarkan matanya menjelajahi wajahku. Entah bagaimana, ia bangkit perlahan dari karpet. Gerakannya begitu tenang, hampir seperti sedang bermimpi. Setiap langkahnya yang mendekat membuat jantungku berdegup lebih kencang, seolah ada genderang perang yang ditabuh di dalam dadaku. Aku bisa merasakan gelombang panas menjalar, mulai dari telapak kaki hingga ke seluruh tubuhku. Kini Denny berdiri tepat di hadapanku. Jaraknya begitu dekat, hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang muda. Mencium samar aroma maskulin yang khas dari kulitnya. Napasku sedikit tertahan. Tangannya terangkat perlahan, seolah ragu, namun ada ketegasan yang aneh di baliknya. Jemari kokohnya menyentuh lembut pipiku, mengusapnya perlahan. Sebuah sentuhan yang begitu lama kudambakan, kini hadir dari sosok yang sama sekali tak kuduga. Sentuhan itu bukan hanya di kulit, tapi terasa merasuk hingga ke sumsum tulangku, membangunkan setiap saraf yang selama ini tertidur. Denny! Suaraku nyaris tak terdengar, hanya sebuah bisikan lemah yang nyaris hilang ditelan keheningan malam. Matanya memancarkan ketulusan, sebuah kepekaan yang mengejutkan dari seorang remaja. Dan di sana, di kedalaman bola mata gelapnya, aku melihat pantulan kerinduanku sendiri, sebuah cerminan dari apa yang selama ini kurasakan. Aku tahu ini salah, ini tidak seharusnya terjadi. Dia teman putraku, Tio, yang sedang pulas beberapa langkah di belakang kami. Tapi, di sana, di dalam sorot mata gelapnya, aku melihat pengertian dan sesuatu yang lain, sesuatu yang begitu mendalam, begitu memikat, dan begitu berani. Kerinduan yang selama ini kukubur dalam-dalam, di bawah tumpukan tanggung jawab dan kesendirian, kini seolah bangkit, meluap tak terkendali. Aku memejamkan mata, membiarkan sentuhannya terus menjalar, membiarkan sensasi itu memenuhi seluruh diriku. Kehangatan di pipiku terasa menjalar ke seluruh tubuh, membuatku merinding halus. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang akan Denny lakukan, atau apa yang akan kubiarkan terjadi. Namun, satu hal yang pasti, malam ini, di antara keheningan dan denyut jantungku, sepertinya akan ada batas yang dilewati, sebuah garis tak terlihat yang, begitu dilewati, tak akan bisa kembali lagi. Aku masih memejamkan mata, merasakan jemari Denny mengusap lembut pipiku. Sentuhan itu, ya, Tuhan, sentuhan itu begitu familiar, namun sekaligus asing. Sudah berapa lama aku tidak merasakan hal ini? Sudah berapa lama hati yang ini terkunci di balik peran ibu dan pemilik kontrakan? Aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang, memukul-mukul rusuku seolah ingin lepas. Dasterku terasa semakin ringan, membiarkan udara malam menyentuh kulitku yang kini terasa menghangat. Ibu, suara Denny lagi. Kali ini lebih dekat. Napasnya terasa di dahiku. Aku membuka mata perlahan. Wajahnya begitu dekat. Matanya menatapku lurus, tanpa keraguan. Ada sesuatu di sana, kilau muda yang memikat, namun juga kelembutan yang mengejutkan. Bibirnya sedikit terbuka, seolah siap mengucapkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang belum terucap. Aku tahu, aku harus menghentikannya. Ini salah. Dia masih sangat muda, seumuran dengan Tio. Tapi tubuhku seolah punya pikirannya sendiri. Setiap serat dalam diriku merespon sentuhannya,
merindukan lebih. Denny menunduk perlahan. Aku bisa merasakan napasnya memburu, sama sepertiku. Ada tarikan kuat yang tak terlukiskan, seolah ada magnet yang tak terlihat di antara kami, menarik kami mendekat. Dalam keheningan yang mencekam, aku hanya bisa menahan napas, menunggu. Otakku berteriak jangan, tapi hatiku, oh hatiku yang sudah lama beku, kini mencair, merindukan kehangatan ini lebih dari segalanya. Akankah aku menyerah pada bisikan hati yang sudah lama terdiam? Atau mampukah aku mempertahankan batas yang seharusnya? Malam itu, waktu terasa berhenti, hanya ada aku dan Denny di ambang sebuah keputusan yang bisa mengubah segalanya. Napasku tertahan. Aku merasakan Denny menunduk perlahan, semakin dekat. Ada tarikan aneh yang membuatku tak sanggup bergerak, seolah seluruh duniaku menyempit, hanya fokus pada dirinya. Aku bisa merasakan napas hangatnya menerpa wajahku, kemudian sebuah sentuhan lembut mendarat di dahiku, bukan bibir, melainkan keningnya, lama, hangat, sebuah gestur yang tak terduga, namun entah mengapa terasa begitu intim. Ibu, aku tahu ini salah, bisiknya pelan, suaranya parau. Jarak kami begitu dekat, aku bisa melihat kilatan penyesalan di matanya, bercampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang begitu kuat dan sulit diartikan. Tapi saya tidak bisa bohong kalau saya juga merasakan sesuatu. Kata-katanya seperti belati yang menusuk sekaligus membebaskanku. Selama ini, aku pikir hanya aku yang merasakan gejolak ini. Mendengar pengakuannya, hatiku serasa dihempas. Tio masih pulas di sofa, menjadi pengingat yang tak terhindarkan. Aku menggelengkan kepala pelan, meskipun hatiku memberontak. Denny, ini tidak bisa, bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku mencoba mendorongnya pelan, namun tanganku justru melingkar di bahunya. Sebuah respons refleks yang justru mempererat jarak kami. Aku bisa merasakan otot-otot mudanya yang tegang di bawah telapak tanganku. Denny tak bergerak, hanya menatapku dalam, seolah mencari jawaban di mataku. Malam itu, di antara keheningan yang menyesakkan dan denyut jantung yang tak beraturan, kami berdua berdiri di ambang batas. Sebuah batas yang seharusnya tak boleh dilintasi, namun terasa begitu mengundang, begitu memikat. Sentuhan Denny di keningku, dan bisikannya masih membekas, menghantui setiap sudut pikiranku. Aku berusaha keras untuk mengendalikan diri, menarik tanganku yang tanpa sadar melingkar di bahunya. Rasa panas di pipiku menjalar ke seluruh tubuh, membuatku ingin menghilang saja. Denny, kita tidak bisa. Ini salah. Ulangku, lebih tegas kali ini, meski hatiku berteriak lain. Aku melangkah mundur perlahan, menciptakan jarak di antara kami. Denny mengangguk, matanya tak lepas dari wajahku. Ada rasa kecewa yang samar di sana, namun juga pengertian. Ia melangkah mundur juga, memberikan ruang. Keheningan kembali merayap, kali ini terasa lebih canggung, lebih tegang daripada sebelumnya. Kami berdua berdiri dalam diam, masing-masing sibuk dengan pikiran dan perasaan yang berkecamuk. Tak lama kemudian, sebuah gerakan di sofa membuat kami tersentak. Tio menggeliat, menguap lebar, lalu duduk tegak. "Wah, Den, kok masih di sini?" Tanyanya sambil mengucek mata, senyum khas remajanya merekah. Raut wajah Denny langsung berubah. Ekspresi yang tadinya penuh keraguan dan hasrat itu lenyap, tergantikan oleh senyum biasa seorang teman. "Ketiduran, bro," jawab Denny. Suaranya terdengar santai, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Aku buru-buru menoleh ke arah Tio, memaksakan senyum di bibirku. "Iya, Nak. Tio tidur nyenyak sekali ya," kataku, berusaha agar suaraku terdengar normal. Aku melangkah ke dapur, pura-pura sibuk menyiapkan sarapan. Setelah sarapan yang terasa sedikit aneh, Denny pamit pulang. "Makasih ya, Bu, sudah direpotkan," ucapnya sopan. Aku mengantarnya sampai depan pintu kontrakan. Ketika Denny berbalik, tatapan kami kembali bertemu. Kali ini, ada jutaan pertanyaan yang tak terucap di antara kami. Sebuah janji yang tak terikat,
dan rahasia yang baru saja lahir. Danny menoleh sekali lagi sebelum menghilang di balik gerbang, meninggalkan aku sendiri dengan pikiran yang campur aduk. Apakah ini hanya sebuah ketertarikan sesaat yang akan menguap begitu saja? Atau akankah malam itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih rumit, yang akan menguji batas-batas moral dan perasaanku? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Dan aku, Harti, kini harus menjalani hari-hariku dengan rahasia ini, yang terasa begitu berat namun juga begitu mendebarkan.